Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana wa karramana wa majjadana wa 'azzamana wa syarrafana bil Qur'ani 'ala umami ajma'in wa an'amana bi ni'amil lati lam tu'ta ahadan minal 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul 'alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita datang ke tempat ini, ke masjid yang mulia ini, untuk menunjukkan dan menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dan mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan diijabah Allah dan diterima di sisinya dan dicatat sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah melimpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasanya, atas segala pengorbanannya kita mampu untuk hadir di tempat ini, mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan yang seharusnya kita tinggalkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib melalui mimbar yang mulia ini berpesan, berwasiat untuk dikhatib secara pribadi dan para jamaah secara umum. Mari kita senantiasa meningkatkan dan terus memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita, karena dasarnya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hanya bekal takwa yang bisa kita bawa ke menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan inna akramakum 'indallahi atqakum, dan hanya ketakwaan kita yang akan menentukan seberapa mulia derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nasaihul Ibad kita temui suatu redaksi yang berbunyi wa qila li Ibrahim alaihi salam, dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, untuk apa sebenarnya atau untuk perkara apa sehingga Allah menjadikanmu wahai Nabi Ibrahim sebagai khalilan, sebagai kekasihnya, sebagai orang hamba yang dimuliakan di sisinya. Maka dilanjutkan ke Nabi salasati asya, dijawab oleh Nabi Ibrahim, setidaknya dengan 3 perkara, setidaknya dengan 3 hal aku menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilan, sebagai kekasihnya. Pertama adalah ikhtartu amrallahi ala amrin ghairihi, aku mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala atas urusan-urusan yang lain. Yang kedua adalah wa mahtamamtu bima takfurullahu li, dan aku tidak khawatir akan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagiku. Dan yang ketiga adalah wa ma ta'asyaitu wa ma taghaydaitu illa ma'dhaif, aku tidak akan dan tidak pernah makan malam bahkan makan siang kecuali bersama tamu-tamuku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari redaksi tadi kita bisa mempelajari 3 hal setidaknya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam
adalah seorang nabi yang memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gelar ini tidak hanya sebuah gelar yang didapatkan dengan mudah. Gelar ini adalah gelar yang sangat prestisius, gelar yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim dengan jerih payah, dengan kesabaran, dengan ketaatan, dan yang penghambaan yang sangat maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita pastikan bahwa gelar ini tidaklah mudah didapatkan, sehingga gelar ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasihnya, adalah disebut juga Khalilak. Masyaallah hadirin rahimakumullah. 3 pelajaran yang bisa kita ambil daripada Nabi Ibrahim tadi adalah yang pertama, senantiasa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Abu Nuaim pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," bahwa ketika orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menerima apa-apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala baginya. Bahkan suatu ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang musyrik. Mereka menyatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana engkau menanggapi dan menyikapi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, yauma yushabuna fin nari 'ala wujuhihim dzuqu massa saqar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Wahai Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang musyrik tadi itu adalah orang-orang yang tersesat, dan mereka akan aku timpakan nikmat yang tidak ada di dunia, yaitu berupa siksa di neraka Saqar kelak. Dan kau harus ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Maka semuanya yang ada di dunia ini, yang ada padamu itu, aku telah ciptakan dengan ketentuanku. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Salah satu prinsip yang harus kita sadari sebagai seorang muslim adalah bahwa kita meyakini segala sesuatu baik buruknya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu potongan hadis kita pernah dan sering mendengarnya, wa bi qadri khairihi wa syarrihi, yaitu dengan qadar Allah, dengan ketetapan Allah, kita harus meyakini baik buruknya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka hadis tadi memberikan kita isyarat bahwa segala sesuatunya telah Allah gariskan, bahwa segala sesuatunya telah Allah tetapkan. Maka tidak heran ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca suatu ayat yang berbunyi, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah sesuatu itu terjadi di muka bumi ini kecuali hanya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa setiap tindak tanduk kita sudah atas sepengetahuan Allah, atas seizin dan sekehendak Allah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian jika kita dapati ada saudara-saudara kita, ada orang-orang di luar sana atau di sekitar kita mungkin, mereka yang berbuat maksiat, mereka yang berbuat dosa dan berlaku hina dina, apakah itu juga seizin Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua buruk dan baiknya perbuatan kita sudah seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang harus kita garisi adalah bagaimana ketika Allah meridhoi itu atau tidak. Apakah Allah mencintai itu atau tidak? Apakah Allah menyukai itu atau tidak? Cinta dan izin itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Maka kita simak, ada suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Abu Hanifah mengenai hal ini. Redaksinya adalah sebagai berikut: "Wa ta'atu kulluha ma kanat wajibatan bi amrillahi ta'ala wa mahabbatihi wa ridha'ihi wa ilmihi wa masyiatihi wa qada'ihi wa taqdirihi. Wal ma'asi kulluha bi ilmihi wa qada'ihi wa taqdirihi wa masyiatihi, lakin ma bi mahabbatihi wa ma bi ridha'ihi wa ma bi amrihi." Sangat jelas Imam Abu Hanifah menggambarkan bagi kita bagaimana ketika kemaksiatan itu memang atas seizin Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi
Tapi kata Abu Hanifah, wa makinna bi mahabbatihi, itu tidak atas dasar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa ma bi ridaihi, juga tidak atas ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ma bi amrihi, juga tidak atas dasar perintah Allah. Jadi sangat jelas bahwa ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, dia mampu melakukan itu memang atas dasar kehendak Allah, tapi bukan tidak atas dasar perintah Allah, tidak atas dasar kecintaan Allah. Berbeda dengan amal ibadah, perbuatan baik, amal soleh yang kita lakukan itu atas dasar kehendak Allah, atas dasar sepengetahuan Allah, atas dasar perintah Allah, atas dasar kecintaan Allah, dan atas dasar ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan menerima segala ketetapan Allah tadi yang kita sebutkan dengan khairihi wa syarrihi, maka secara tidak langsung kita senantiasa dikategorikan sebagai seorang hamba yang senantiasa mengutamakan setiap perkara Allah daripada perkara-perkara yang lain di dunia ini. Maka secara tidak langsung kita juga sudah mencontoh ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu wa mahtamamtu bima takfurun wahuri, aku tidak khawatir atas segala ketetapan yang Allah takdirkan untukku. Dan mudah-mudahan dengan meniru contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi, kita juga bisa mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Contoh yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam berdasarkan redaksi dari Nasaihul Ibad tadi adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah, ma'asyiral hadirin, salah satu karakteristik penting dalam ajaran masyarakat Islam yang terbuka adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah merupakan cermin penghargaan Islam terhadap individual kita sebagai manusia dan sosial kita sebagai kelompok masyarakat. Maka ketika kita melihat banyak ayat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, ada satu kisah dicontohkan oleh Allah, wa laqad ja'at rasuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qama salamun fama labitha an ja'a bi'ajlin hanim. Suatu ketika para malaikat Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kaum Nabi Lut, seketika mereka mampir dan bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mereka berucap salam, assalamualaikum ya Nabi Allah, Nabi Ibrahim menjawab qalu salama. Nabi Ibrahim menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim kedatangan dua orang tamu yang tidak dia kenal sebelumnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sosok malaikat yang menjelma jadi manusia yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tapi dengan hangat Nabi Ibrahim tetap menyambut mereka. Faja'a bi'ajlin hanid fama labisa an ja'a bi'ajlin hanid. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim langsung beranjak dan mensuguhkan bi'ajlin hanid. Dalam tafsirnya disebutkan sebagai anak atau anak daripada sapi kecil yang sangat gemuk. Itu juga ditafsirkan dalam ayat lain, farawa ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada keluarganya untuk menghidangkan anak sapi yang sangat gemuk. Itu adalah tanda kemuliaan, tanda penghormatan Nabi Ibrahim kepada tamunya. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin menyandang gelar sebagai Khalilullah, maka kita patut untuk mencontoh beberapa contoh yang sudah diberikan oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah memuliakan tamu. Maka ketika tamu datang ke rumah kita, kita harus menyambutnya, kita harus memberikan hidangan-hidangan yang patut dan pantas baginya. Tentunya itu juga atas dasar kemampuan kita sebagai seorang penerima tamu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka melalui yang mimbar mulia ini, hamba sebagai seorang khatib mengajak kepada kita semua, mari kita mencontoh Nabi Ibrahim sebagai Nabi yang menyandang gelar Khalilullah. Pertama adalah dengan terus mengutamakan kepentingan Allah, urusan Allah atas kepentingan kita pribadi dan keluarga serta makhluk di sekitarnya. Yang kedua adalah kita tidak perlu khawatir atas segala ketetapan, ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran dari apa atas yang telah Allah tetapkan bagi kita. Segala ketetapan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita yakini itu. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa untuk mencontoh Nabi Ibrahim dalam hal pelayanan dan dalam hal penghormatan
dan menjamu tamu. Ketika tamu datang kepada kita, sekayaknya kita menyambutnya dengan hangat, sekayaknya kita menghidangkan hidangan yang layak dan pantas baginya, tentunya atas dasar kemampuan dan kebiasaan kita untuk menjamu dan menghayati tamu-tamu kita yang datang kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقام تعالى ومن يزل قائما عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.